Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Insan prima yang dimuliakan Allah, setiap jasad manusia Allah menciptakan 3 unsur. Unsur yang pertama adalah akal. Allah menciptakan akal kepada manusia untuk berpikir, untuk bisa berpikir, dan setiap akal harus mempunyai asupan. Yang kedua Allah ciptakan manusia dari unsur jasad. Jasad manusia sudah kelihatan bisa berdiri, bisa bergerak, ini adalah jasad manusia. Dan yang ketiga adalah hati. Hati itulah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Sahabat insan prima yang dimuliakan Allah, setiap unsur tadi, 3 unsur tadi, ada asupan yang harus diberikan. Ketika tidak ada asupan yang masuk, maka akan terjadi sesuatu, akan terjadi trouble terhadap diri manusia. Ketika kita berbicara tentang akal, maka akal membutuhkan asupan, yaitu berupa ilmu, berupa berpikir, sehingga akal kita itu nanti bisa berkolaborasi dengan jasad. Dengan akal, jasad kita akan melakukan sesuatu yang sempurna. Jasad kita juga seperti itu. Setiap jasad kita itu harus ada asupan yang harus diterima oleh jasad kita. Makanya tidak heran ketika kita di pagi hari melihat orang yang jalan-jalan, kemudian bergerak, fitness, itu merupakan asupan yang harus diterima oleh jasad manusia. Dan yang terakhir adalah hati. Hati itulah yang akan menentukan akal dan jasad manusia sehingga menjadi sempurna. Nah, berbicara tentang hati, maka hati manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun marid. Qalbun marid itu adalah hati yang sakit. Apa maksudnya? Hati yang sakit itu adalah hati yang atos, hati yang tidak bisa menerima kebaikan. Bahkan hati itu selalu menentang dengan segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Yang kedua adalah hati qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang tenang. Hati yang tenang itu adalah hati yang selalu menerima kebaikan, hati yang selalu menerima keadaan, hati yang selalu menerima apa yang diterima dari Rasul dan apa yang diterima dari ulama kalau sekarang kita sudah tidak ada Rasul. Nah, para pemirsa prima yang dimuliakan Allah, hati kita itu selalu harus kita tata sehingga kita tidak akan menjadi hati yang marid. Hati yang marid, hati yang sakit itu, apa hati yang sakit itu? Dia selalu mempunyai sifat sombong, selalu mempunyai sifat iri, selalu mempunyai sifat dengki. Nah, maka ketika kita membaca di dalam kitab Nasoihul Ibad disampaikan bahwa agar supaya hati kita itu tidak terjangkit rasa iri, tidak terjangkit rasa dengki, dan tidak akan pernah terjangkit hal-hal yang jelek itu, maka ketika kita hidup di dunia ini ada 3 golongan yang tidak akan pernah terjangkit itu. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Pemimpin yang adil tidak akan pernah terjangkit sifat sombong. Tetapi kalau pemimpin tidak mempunyai sifat adil, bahkan mempunyai sifat yang kemerungsung, maka dia akan selalu mempunyai rasa iri, rasa dengki kepada siapapun yang mungkin menjadi rivalnya. Yang kedua adalah yang tidak akan pernah terjangkit rasa iri, rasa dendam, rasa sakit hati adalah orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar Islam. Siapa orang-orang yang benar-benar Islam itu? Orang-orang yang benar Islam adalah orang yang selalu melakukan rukun Islam yang sudah diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan pernah merasakan iri, dengki adalah orang yang selalu berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena teman kita itu adalah teman yang selalu mengajakkan kita terhadap hal-hal yang baik dan selalu mengajarkan kepada kita sesuatu yang membuat kita itu bertambah iman dan kebaikan kita.
sahabat Prima yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah untuk menjaga hati-hati kita, untuk menjaga sesuatu yang diberikan oleh Allah, karena hati kita itu yang akan menggerakkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang selalu qalbun salim. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.